Hai, namaku Bulan Raja Terus, aku dari proyek Informatika dengan NIM 24. Di sini aku menjelaskan pembentukan DAT dalam Haskell. Data tipe yang kita pakai kali ini yaitu DAT di mana DD, MM, dan Y-nya itu integer semua. Kita buat selektor, tujuannya untuk menyeleksi DD, MM, dan Y dari tipe data yang tadi. Lalu kita buat konstruktor untuk menggabungkan DD, MM, dan Y yang tadi. Lalu ada fungsi days in month ini untuk mendapatkan jumlah hari dalam sebulan. Ini maksudnya month elemen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 10, 12. Ini maksudnya bulan-bulan yang ada 31 hari. Lalu di sini ada month elemen 4, 6, 9, dan 11, bulan yang terdapat 30 hari. Lalu kalau misal ada month 2, FK bisa setiap dan 9 ls 28, maksudnya itu dalam satu bulan. Bulan 2 kan biasanya antara 28 sampai 29. Jadi kalau dia nggak tahan kehabisan, dia bakal sampai 28 hari saja. Sedangkan kalau uh, dia tahan kehabisan, kan dia akan 9 hari. Fungsi kehabisan di sini integer bold. Di sini menentukan apakah tanggal tersebut dia kehabisan atau tidak. Lalu di sini kehabisan memakai modulo 404, maka dia akan true. Sedangkan yang lainnya akan false. Untuk fungsi next day itu tinggal kita buat d plus 1, f plus 1, dan y plus 1. Maksudnya ini hari selanjutnya, dd selanjutnya. Lalu yesterday ini dd sebelumnya. Jadi kita tulis atau kita ketik d kurang 1, kurang 1, dan D kurang 1. Kenapa dibuat D sama M-nya lebih dari 1? Misal tanggal 1 gitu. Kalau dikurang 1 kan D kurang 1, misalkan D-nya 1. Kalau dikurang malah jadi 0, kan sistem penanggalan gitu. Dia harus dibuat lebih dari 1. Kalau untuk misalkan dia sama, misalkan D-nya 111/2004, maka kita buat kasus otherwise, kita buat apa sih, if otherwise, kita buat y kurang 1 aja. Lalu untuk fungsi add day ini menjumlahkan d dan d, lalu m dan y itu sebanyak n. Sini kita lalu fungsi iterate ini itu pengulangan dalam penjumlahan hari. Maksud saya penjumlahan pengulangan d. Lalu untuk fungsi subday ini pengurangan d sebanyak n. Jadi di sini kita memakai if else. Jika if n sama dengan 0, maka then that, maksudnya tanggal tersebut. Else if year that lebih kecil dari 0, then that itu dd-nya 1, mm-nya 1, y-nya 1. Kenapa dibuat year that-nya 1, lebih kecil dari 0? Karena tidak ada tahun yang negatif gitu. Jadi bakal positif terus. Lalu kita pakai juga istilah di fungsi subtree, dan juga jangan lupa di n, kita buat n kurang 1. Untuk fungsi next month kita menentukan m selanjutnya tanggal 1. Nah, kita buat n plus 1, y plus 1. Lalu kenapa kita buat m lebih kurang dari 12? Karena tidak ada bulan 13. Untuk private money ini kita pakai pipe juga atau pipe.
hampir mirip dengan next month, tapi bedanya ini simbolnya aja. Penulisannya di sini negatif kurang satu kurang satu. Kalau untuk add money ini dia hampir mirip dengan add day tadi, tapi bedanya ini n plus 1 aja, tidak ada d plus 1, dan juga ada iteratnya, pengulangannya sebanyak ini. Maksud saya subman ini pakai if else, jika if n sama 0 then that, else if ya that lebih kecil dari 0, ini hampir mirip dengan subman. Untuk add year ini tahun penjumlahan tahun sebanyak n, maksud saya penjumlahan y sebanyak n. Untuk subyear ini pengurangan y sebanyak n, dimana jika n sama dengan 0, subyear ini hampir mirip dengan subday sama submonth. Bedanya kita buat di sini y sama dengan year dan kurang n. Lalu kita membahas predikatnya. Di sini ada is equal d, maksudnya is equal d, d1 dengan d2 itu apakah sama, lalu is not equal d itu tentukan apakah d1 dan d2 itu tidak sama. Kalau is before tentukan d1 dengan d2, is next tentukan d1 lebih maju atau terlebih dahulu daripada d2. Jadi di is before kita memakai yesterday, is next kita memakai next day. So is before n itu tentukan d1 sebelum d2 sebanyak n, lalu is next n itu menentukan d1 sudah d2 sebanyak n. Di sini saya akan memberikan demo singkat untuk program yang telah saya buat. Di sini ada dua test case yang kita lakukan. Tentang input yang pertama. Oke, untuk input yang pertama saya test case yang pertama. 1 lalu 2 1 dan satu lagi, maka outputnya akan seperti ini. Lalu untuk tes case yang kedua, kita masukkan inputnya 1 3 4 9 4 9-nya dan 5 kali, itu 2 3 4-nya. Maka bisa kita lihat di sini subyear-nya, submonth-nya, dan subday-nya itu maka akan sama 1 dan tidak ada yang negatif tahunnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.